seluruh kehidupanku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Engkau Tuhan yang paling mengerti, Engkau pribadi yang memahami dalamnya relung hati. Kau tahu, kau mengasihiku. Ku percaya kuasa-Mu ajaib, ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mujizat nyata dalam hidupku. Ku percaya menolongku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Yesus, Tuhan yang Maha Kudus, mulialah karya-Mu yang kudus. Hati kami sujud menyembah-Mu, Allah Bapa. Kudus kasih-Mu, Yesusku. Kudus kasih-Mu, Bapakku. Penuhiku dengan Roh Kudus. Kudus kami tinggikan Engkau.
Karena sungguh-sungguh katakan kudus kasih-Mu, kudus kasih-Mu, Yesus. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan, kudus kasih-Mu, Bapakku. Hadiratnya Dia ada di tengah kita, sembah dalam roh dan kebenaran. Kami rindukan Engkau Tuhan, kami rindukan hadirat-Mu Bapa. I worship You Lord. Kami sembah Mari bersama-sama angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan dengan segenap hati. Kudus kasih-Mu, Yesus. Kudus kasih-Mu, Bapakku. Penuhi ku dengan Roh Kudus. Kudus namamu, kuduslah Engkau, kudus kasih-Mu, Yesusku. Kudus kasih-Mu, Bapakku. Penuhi ku dengan Roh Kudus. Kudus namamu, kuduslah Engkau, kudus namamu, kudus namamu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kudus, kuduslah Engkau. Oh, I worship You Lord Jesus. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau pujilah nama-Mu. Hanya Bagi-Mu segala kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang kudus. Kaulah Tuhan, layak disembah, layak disembah, layak dipuji selamanya. Haleluya, Kami tidak pernah merasa sendiri karena kami tahu Engkau Allah yang setia yang selalu menjagai kami.
Oleh sebab itu Engkau yang layak kami puji dan kami tinggikan. Hari ini ketika kami ada di tempat ini, kami tahu ada sesuatu yang besar yang Tuhan siapkan buat kami. Oleh sebab itu kami mau buka hati kami, pikiran kami, pendengaran kami. Mari arah Roh Kudus urapi kami, supaya kami mampu mengerti firman-Mu dan mampu juga melakukan firman-Mu. Karena sesungguhnya ketika Tuhan mendapati kami melakukan firman-firman itu menyenangkan hati Tuhan, melebihi dari pujian yang mampu kami naikkan, melebihi persembahan yang mampu kami berikan. Kami mau Tuhan hidup kami membuat Tuhan bangga. Berfirmanlah kepada kami mau belajar mendengar dan juga belajar melakukannya. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Ada banyak orang kalau dirinya disebut anak Allah begitu senang gitu. Bahkan dia berusaha di dalam kehidupan kerohaniannya sampai predikat menjadi anak Allah itu mewarnai dalam kehidupannya. Bahkan bila perlu orang-orang di sekitarnya memberi predikat, sungguh dia ini memang anaknya Allah. Karena orang-orang itu sangat ingin predikat anak Allah itu melekat dalam hidupnya, karena dia kepingin mendapat fasilitas-fasilitas dari seorang anak Allah itu. Tetapi hari ini ternyata tidak semua orang yang mengaku Yesus Kristus itu Tuhan itu langsung anak Allah. Kok bisa Pak? Betul, nanti kita akan lihat firman-Nya. Tidak semua orang yang menerima penebusan Yesus Kristus Tuhan lalu mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhannya seketika itu juga jadi anak Allah. Kenapa? Karena terbukti Matius itu pernah menulis, orang-orang itu berseru bahkan ngomong begini, Tuhan, Tuhan, aku bernubuat demi namamu, aku melakukan mujizat demi namamu, aku mengusir setan demi namamu. Tetapi Tuhan ngomong, nyala engkau pembuat kejahatan. Siapa orang ini? Orang beriman pasti. Orang mengenal Tuhan jelas. Bahkan orang itu pasti juga datang ke gereja, saudara. Tapi hari ini pertanyaan yang sama, masihkah kita juga mengejar yang seperti itu? Sesungguhnya aturan level dan ambang batas untuk menjadi anak Allah itu seperti apa? Ada satu lagu yang pernah ditulis oleh penulis lagu, dia ngomongnya begini, dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku, kini aku sepenuhnya milikmu. Refnya coba saudara dengarkan. Dia ngomongnya, Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah. Sekali lagi katakan, Yesus, 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 ku panggil, seru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Garis bawahi kalimat pengabdianku hanya padamu Tuhan. Baru setelah itu kita layak mempredikatkan diri ini selaku anak Allah. Kenapa? Karena seringkali iman yang kita punyai, iman yang kita miliki, iman itu kita kembangkan hanya seperti yang kita mau, hanya seperti yang menjadi selera kita. Sehingga akhirnya iman itu tidak lagi iman yang mengabdi kepada Tuhan, yang artinya iman yang menyerahkan semua yang terjadi dalam hidup kita dalam keputusan Tuhan. Hari ini
Kita buka Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-14. Koridor tentang menjadi anak Allah jelas tertulis di sana. Roma pasal 8 ayat yang ke-14, demikian firman Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah, jelas sekarang. Berarti saudara bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan dengan yakin menerima penebusan darah Yesus, bahkan juga melayani dan lain sebagainya. Pertanyaannya, mau tidak kita ini dipimpin oleh Roh Allah? Karena kalimat dipimpin oleh Roh Allah di sini ini dalam bahasa yang sederhananya itu demikian, bahwa orang itu rela dan sadar menyerahkan segala keberadaannya ini kepada kehendak Allah. Dan ketika yang terjadi dalam kehidupannya ini adalah seperti kehendak Allah, itu baru dia disebut anak Allah. Orang Kristen hari-hari ini membangun imannya jujur, kadang juga atas dasar selera dan mau hidupnya sendiri. Contoh, kalau saya misalnya seorang juragan es begitu, iman saya bangun dengan dasar Tuhan, kalau boleh jangan hujan 3 tahun. Kenapa? Supaya es saya laris kan saudara. Tapi di saat yang sama teman saya sebelah, ternyata dia seorang pengusaha jas hujan. Akhirnya yang terjadi, iman kita liar. Iman kita bertumbuh, berkembang. Iman yang hanya boleh terjadi sesuai dengan selera kita. Tapi hari ini kita boleh melihat, sudahkah iman kita itu kita bangun berdasarkan kehendak Tuhan. Anak Allah yang sesungguhnya, Yesus Kristus Tuhan, pernah memberi teladan kepada kita bahwa bagaimana dalam kehidupannya dia menyerahkan hidupnya di dalam pimpinan dan kehendak Roh Allah, Roh Bapaknya. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang keempat, Injil Matius pasal yang keempat, mulai dari ayat yang ke-1. Di situ diceritakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Bayangkan saudara, ternyata yang membawa Yesus untuk dicobai iblis itu Roh. Dan kita tahu Roh ini adalah Roh Kudus, karena R-nya huruf besar. Dan ayat yang kedua, dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam lamanya, akhirnya laparlah Yesus. Kebenaran apa yang kita bisa dapat di sini? Kalau kita lihat cerita ini sebelumnya, itu berkaitan dengan Matius pasal yang ketiga, bahwa Yesus itu menyerahkan dirinya kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis. Sementara Yohanes tahu, engkau tidak perlu dibaptis karena engkau anak Allah dan engkau adalah orang yang tidak ada dosa. Padahal pembaptisan adalah bukti proklamasi kita kepada dunia bahwa kita menerima pengampunan dari sorga dan ditandai dengan baptisan Roh Kudus, baptisan air itu. Tetapi Yesus mau menyerahkan kehendak dirinya itu loh kepada kehendak sorga, sampai dia ngomong ke Yohanes, tidak apa-apa, biar kiranya kita menggenapi kehendak sorga, tetap kamu baptis aku. Orang bisa melihat, loh orang tanpa dosa, ada tanpa salah, kenapa kok harus dibaptis? Bukankah itu malah mendowngrade-kan dirinya? Tetapi Yesus sadar bahwa hidupnya adalah pengabdian untuk Bapaknya. Makanya dia ngomong kepada Yohanes, tidak apa-apa sudah, biar kita menggenapi kehendak surga. Dan akhirnya setelah itu semua terjadi, kenyataannya bukan malah segera dia ini mendapat sesuatu yang spektakuler luar biasa. Memang setelah dibaptis, dia ini sempat mendapat pernyataan dan orang di sekitarnya itu juga mendengar begitu, bahwa inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Dan semua orang tahu itu tentang statement itu. Tetapi kenyataannya setelah itu, di Matius pasal yang keempat tadi dari ayat yang pertama dan seterusnya itu, ternyata oleh Roh yang sama, yang mana Yesus turut tunduk taat kepada kehendak Bapaknya, dibawa ke padang gurun untuk dicobai setan. Lalu ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, bayangkan saudara,
perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saat itu Yesus lagi ditantang eksistensinya, bahwa sungguhtah engkau anak Allah? Betulkah engkau ini anak Allah? Dan karena kalau itu kamu anak Allah, otomatis batu ini bisa jadi roti. Sesungguhnya kalau menurut nalur alaminya Yesus selaku manusia yang juga 100%, tidak salah kok saat itu dia juga membuat roti dari batu itu. Karena memang dia naturnya ini lagi lapar, saudara. 40 hari 40 malam tidak makan. Tetapi karena dia tahu yang memerintah ini adalah setan, walaupun secara naturnya dia itu juga dibenarkan. Karena memang dia lapar, alasannya membuat roti dari batu itu pasti tidak akan menyalahi kehendak yang lainnya, karena dia tahu ini adalah naturnya dia lapar. Tetapi karena itu perintah setan, dia sadar bahwa selaku anak Allah dia harus tetap taat dan tunduk kepada perintah surga. Akhirnya dia counter setan itu dengan kalimat, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Yesus tidak perlu mempertahankan eksistensinya selaku anak Allah dengan nuruti maunya setan. Karena menurut setan, kalau engkau anak Allah, aku akan percaya ketika batu ini jadi roti. Ada banyak alasan itu bisa dilakukan. Wah, perutnya lapar saudara 40 hari 40 malam. Tetapi tetap dia tahan kehendaknya. Dan dia mau kehendak surga yang terjadi dalam hidupnya. Hari ini juga mungkin kita sama. Kita ke gereja, kita melakukan peribadatan, kita melayani. Tapi ketika keadaan tiba-tiba mulai sesak gitu ya. Ekonomi sulit, usaha sukar setengah mati. Kadang untuk alasan perut, beberapa orang menghalalkan cara-cara yang seharusnya tidak berkenan dengan maunya surga. Mulai dia jual barang-barang yang haram, barang-barang yang melawan hukum-hukum negara. Mulai dia juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berlawanan dengan aturan-aturan hukum negara. Hanya karena alasan perut. Berulang kali kalau saya lihat berita-berita di televisi, ketika seseorang itu ditangkap gitu ya, ternyata dia kedapatan mencuri susu di minimarket dan lain sebagainya begitu. Ditanya, kenapa kamu ini? Iya Pak, saya ini punya anak kecil. Saya baru saja di PHK. Saya tidak punya pekerjaan, akhirnya saya terpaksa mencuri. Bayangkan saudara, mencuri itu dijadikan dasar untuk dia membenarkan kebutuhan perutnya. Hari-hari ini jangan-jangan di antara kita ada juga yang seperti itu. Hati rindu untuk predikat anak Allah itu menjadi bagian dari hidup kita. Tapi perbuatan kita, kehendak kita, sungguhkah selaras dengan sorga? Oleh sebab itu seperti firman Tuhan yang tertulis, manusia itu bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu yang juga harus menjadi bagian dari hidup kita. Ku yakin saat kau ku menang saat kau hidupku hanya ditentukan oleh berkata. Bisakah ini juga menjadi bagian dari warna hidup kita? Apapun yang kita kerjakan, supaya perkataan Tuhan itu yang terjadi dalam hidup kita. Yes Tuhan. Ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa. Biarlah ini juga menjadi bagian dari hidup kita.
lagu ini kita nyanyikan bukan sekedar kita itu ngerti lagunya, tapi mau warnai hidup kita. Ini loh tanda koridornya selaku anak Allah. Bahwa setiap apa yang aku lakukan, setiap apa yang aku kerjakan, setiap apa yang aku pikirkan, itu semua harus selaras dengan firman Allah. Walaupun kadang firman itu mungkin agak bertentangan dengan maksud dan hati kita, agak tidak cocok dengan mau kita. Suatu ketika saya di tempat pekerjaan saya, ada orang datang, pelanggan. Datang, tiba-tiba dia ngomong begini, "Mas, aku ada barang proyek sisa dan aku ini ambil semua di tempatmu. Dan memang saya tahu itu memang barang saya. Lalu mau enggak kamu ambil barang ini? Kasih ono harga aja 50%. Wah, ketika dia buka omongan seperti 50%, cepet-cepet saya ini ke belakang nemui bos. Bos, ada barang sisa proyek. Karena waktu itu pengadaannya mungkin terlalu banyak dan lain sebagainya, sehingga dia mau kembalikan ke kita. Lumayan loh bos, 50% bos. Bos saya cuma ngomong begitu, "Sam, siapa yang datang ini? Yang punya proyek, yang membiayai proyek ini, ataukah orang yang disuruh kerja untuk melakukan ini?" Dan kita tahu memang orang ini adalah tenaga pemborongnya gitu, yang disuruh, bukan yang membiayai. Loh kalau begitu nantinya uangnya ini nanti masuk ke siapa, Sam? Saya pikir ya masuk ke dia bos. Langsung bosnya, "Nggak usah. Biar aja dia cari tempat lain, kita jangan mau terima barang yang seperti ini." Wih, dalam hati kecil saya kan mikir, ini kesempatan. Dapat barang 50% dan kita tahu kalau originalnya orang kita yang mengeluarkan itu barang. Tapi bos saya enggak mau. Dan akhirnya saya juga dengan wajah agak jutek-jutek, berat hati juga saudara. Saya dalam hati kecil ngomong begitu, mau tak telikung gitu ya. Di luar toko gitu, mau tak terima sendiri gitu saudara. Mau tak ambil sendiri, nanti tak lempar ke toko sebelahnya lagi. Paling tidak tak jual 75%, dapat dapat 25%, kan lumayan gitu. Tapi hati ini juga dak-dik, ya sudahlah. Saya ngomong ke dia, "Bosku enggak mau karena katanya stok di belakang masih banyak." Alasan itu yang kita pakai. Dan yang terjadi saudara, barang itu akhirnya dilempar memang ke toko-toko sebelah. Suatu ketika saya melihat tentang hal ini, tiba-tiba owner perusahaan yang tadi saya suplai barangnya untuk dipasang oleh tukang ini datang ke toko. Dia ngomong begini, "Pak, saya ini pernah ngorder nyuruh pegawai saya ini sejumlah gini. Saya minta maaf ya Pak ya, merepotkan waktunya Bapak. Yang terpasang di tempat saya cuma segini. Kira-kira kalau toh rusak itu sampai sekian banyaknya gak Pak?" Waduh, saya ya enggak tahu. Kalau misalnya rusak sih 10 rusak 1 itu juarang. 100 rusak 1 masih bisa. Kalau 1000 rusak 1 normal begitu. Iya, tapi ini kok enggak ada semua ya Pak ya. Gimana ya? Lalu tiba-tiba dia iseng-iseng jalan saudara ke toko sebelah dan dia tanya barang yang sama. Dikeluarkanlah barang itu dan saudara tahu setiap kali barang itu kita jual kan ada nomor serinya, part numbernya itu saudara. Nomor serinya begitu dan dia lihat, "Tuh Pak Sam, barang yang kamu keluarkan kan ini." "Iya." Terus, "Loh Bapak kan sudah terima, ini kan nota yang Bapak sudah tanda tangani." "Iya, tapi kok bisa sekarang ada di sebelah?" Wah, saya enggak tahu, saya pura-pura enggak tahu begitu. Yang terjadi adalah tiba-tiba dia telepon polisi, toko sebelah diangkut semuanya karena dianggap tukang tada. Karena beberapa barangnya itu begitu diceki semua, ada semua di situ. Akhirnya saya mengerti, memang ingin cepat kaya itu berlawanan dengan firman Tuhan. Karena keinginan cepat kaya, segala cara dihalalkan. Harusnya kita, anak-anak Allah ini,
Setiap perkataan Tuhanlah yang boleh terjadi dalam hidup kita. Dari hal ini pelajaran yang saya dapat adalah saya tidak mau bermain-main lagi. Karena predikat untuk menjadi anak Allah itu adalah kita mau rela dan sadar dipimpin oleh Allah. Itu tandanya anak Allah. Bukan hanya karena kita berdoa, bukan hanya kita lalu berpuasa, lalu tangan kita dengan getar-getar menyentuh orang sakit, orangnya sembuh, menyentuh orang miskin, orangnya langsung kaya. Bukan itu, saudara. Tapi sungguhkah kita mau dengan rela membiarkan hidup kita ini dipimpin oleh Roh Allah? Ada satu kasus di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-16, ayat yang ke-19. Di situ diceritakan ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa, dan setelah itu mereka didera, dihajar, dihakimi, akhirnya dimasukkan penjara dan dipasung di dalam penjara. Ini diceritakan bahwa saat itu Paulus dan Silas ini mau menginjil ke suatu tempat, salah satunya adalah Asia gitu, saudara. Asia kecil waktu itu. Di situ ketika mau menginjil itu ternyata dilarang oleh Roh Kudus, bahkan oleh Roh Yesus juga diarahkan untuk ke Makedonia, saudara. Salah satu provinsi Makedonia ini ada yang namanya kota Filipi ini. Sehingga artinya bahwa keberadaan mereka sampai di Filipi itu juga karena menuruti maunya surga. Karena Roh Kudus yang menggerakkan mereka ke Makedonia. Tapi ketika mereka sampai di sana, mereka ini ketemu dengan perempuan tukang ramal begitu. Tapi ramalnya pakai kuasa kegelapan, pakai perewangan, pakai kekuatan kuasa setan. Yang luar biasa, mereka itu dalam konteks kepingin menginjil juga di Filipi. Tetapi ketika ketemu oleh orang yang dipakai setan, itu setan tanpa disuruh bisa memproklamirkan siapa Paulus dan Silas ini. Lalu perempuan itu ketika ketemu Paulus dan Silas sambil teriak-teriak ngomong, "Woi orang-orang, aku kasih tahu kalian semuanya. Aku tahu mereka ini siapa. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan jalan kebenaran yang bisa menuju ke sorga." Bayangkan saudara, setan ini tanpa disuruh bisa menjadi juru bicara Paulus dan Silas. Sehingga kalau sekedar kita pikir ringannya, sudahlah kalau gitu ngapain kita repot-repot. Kita juga tidak kenal peramal ini, kita tidak tahu siapa dia. Tapi yang dia omongkan betul semua. Baru kali ini loh setan itu betul, saudara. Statementnya setan betul tertulis di sini nih tadi. Sekali lagi tapi saudara jangan ngomong, kalau gitu setan betul ya Pak. Bukan. Tetapi hal ini bukan malah membuat Paulus dan Silas tertolong, tapi terganggu. Bayangkan jalan ke sini, dia ngikut dari belakang, teriak-teriak, "Ini hamba Allah yang maha tinggi, dengarkanlah apa yang diajarkan." Jalan lagi, "Ini hamba Allah yang..." Terus seperti itu merecoki dia, saudara. Sampai akhirnya Paulus dan Silas tidak tahan. Seharusnya kalau pikiran kita, biar aja lah, toh juga dia menyampaikan sesuatu yang benar. Kan gak perlu kita ini repot-repot berkoar-koar dan sebagainya. Sekali lagi saudara, kalau itu semua karena setan, ini setan loh yang ngomong saudara, tidak akan pernah ada manfaat dan gunanya. Karena yang terjadi adalah kehendak setan. Akhirnya Paulus dan Silas langsung menengking roh setan yang ada di perempuan itu. Dan hilanglah kemampuan meramalnya, menenungnya hilang. Dan gara-gara itu tuan-tuan yang punya perempuan ini gusar gitu loh. Waduh, ini gara-gara ketemu Paulus dan Silas dia usir roh yang nempel di hambaku. Sekarang dia sudah tidak bisa meramal lagi. Akhirnya mereka cari perkara, cari huru-hara, cari celah satu dan lain sebagainya. Sampailah mereka bisa menangkap Paulus dan Silas. Satu hal yang kita bisa lihat di sini adalah Paulus dan Silas datang ke Filipi karena Roh Kudus. Paulus dan Silas juga
mau taat kepada pimpinan Roh Kudus. Tetapi kenyataannya yang dia terima, Paulus dan Silas harus bermalam di penjara. Siapkah kita kalau kita ini mau predikat anak Allah itu nempel dalam hidup kita? Hal-hal yang berlawanan dengan kehendak kita, hal-hal yang berlawanan dengan mau kita, itu yang harus kita terima. Siapkah? Sampai akhirnya di dalam penjara tengah malam dikatakan bahwa Paulus dan Silas itu menyanyi dan memuji Tuhan. Saudara, ketika saya lihat ayat yang ke-25 dari pasal 16 itu di mana diceritakan bahwa Paulus dan Silas tengah malam itu memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Beberapa teman-teman dari karismatik, dari Pantai Kosta itu biasanya menerjemahkan ayat ini adalah di tengah malam mereka berbahasa roh, kan begitu, berglosolali, sampai getar-getar gitu. Kalau itu yang terjadi, saudara, itu pasti tidak cocok dengan tema ini. Kenapa? Karena ketika saya lihat di terjemahan aslinya, ternyata menyanyikan pujian itu ditulis dengan kalimat himne. Himne itu berarti suatu perkataan yang mengucap syukur, suatu perkataan yang memuja dan berterima kasih. Padahal kalau kita lihat di sini, apa dasarnya dia bersyukur dan berterima kasih dan memuji Allah? Mana dasarnya? Karena hari itu dia lagi terikat, terpenjara. Tetapi kenyataannya pujian mereka itu juga mengandung firman-firman yang luar biasa yang sampai akhirnya orang-orang sehukuman itu semuanya mendengar tengah malam itu, saudara. Tapi tengah malam itu tidak membuat orang-orang yang seharusnya tidur menjadi gusar. Kenapa? Karena firman yang dipujikan, ucapan syukur yang dikeluarkan dari orang-orang yang taat kepada pimpinan dan kehendak roh ini membuat orang-orang yang seharusnya juga tidur terberkati. Mereka masing-masing saling mendengar perkataan itu dan akhirnya dari orang yang tidak pernah mengeluh ini terjadi mujizat yang spesifik. Tuhan membuat gempa bumi yang khusus, di mana gempa bumi itu hanya menghancurkan engsel-engsel pintu penjara serta gembok pasungan. Mana ada, saudara, gempa bumi kalau bukan karena sesuatu dari Tuhan. Kalau yang namanya gempa bumi ya pasti runtuh, semuanya selesai. Tidak ada ceritanya gempa bumi khusus. Tapi Alkitab menulis yang hancur, engsel penjara, gembok-gembok, pintu-pintu pasungan, yang hancur cuman itu. Dan tidak cukup hanya situ. Sementara mereka ini ada kesempatan untuk lari, ada kesempatan untuk keluar. Mungkin kita juga kalau boleh lihat, dampak dari aku memuji Tuhan. Sekarang jalan keluar terbuka. Ayo kita keluar, jangan tunggu dan tunda lagi. Ini kairos maksudnya gitu. Ini waktu Tuhan. Sungguh itu yang terjadi? Tidak, saudara. Kenyataannya walaupun kesempatan untuk lari itu terjadi, mereka tetap tidak lari. Karena apa? Karena di situ mereka dapati kepala penjara itu mau bunuh diri. Untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya yang porak-poranda ini, dia takut kepada pimpinan. Sudahlah, aku mau menghabisi diriku. Tetapi gara-gara itu Paulus dan Silas bilang, "Woi, stop! Kami semua masih ada di sini. Kami tidak lari. Kami tetap di sini. Jangan kamu apa-apakan dirimu." Coba bayangkan, saudara, orang yang menghajar dia, orang yang tadi meludahi dia, orang yang tendang-tendang dia mau bunuh diri, kan seharusnya biar aja lah. Toh nanti surga neraka urusan dia masing-masing. Apalagi tadi dia injek-injek aku, sekarang gantian dia bunuh diri, sudahlah. Nggak salah kan aku juga. Sungguhkah kita ini orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah? Akhirnya gara-gara mereka menahan ini kepala penjara tidak bunuh diri, satu keluarga diselamatkan lewat Paulus dan Silas, orang yang menyerahkan hidupnya, yang tidak pernah mengeluh, yang tidak pernah menyampaikan perkataan keluh kesahnya, tapi selalu bersyukur dan mengizinkan Roh Kudus memimpin hidupnya.
Suatu ketika saya lewat, ada truk ditulis gini. Stikernya di belakangnya pakai bahasa Jawa, saudara. Ojo do sambat, Gusti Allah kuwi repot, orah ngurusi kue tok. Saya kena begitu. Saya mengerti, iya. Supir ini kelihatannya asal-asal nulis, tapi sesungguhnya itu juga kena ke kita. Ayo jangan cuma bisamu mengeluh. Mungkin keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Mungkin situasi tidak seperti yang kita imani. Tetapi dari itu semua, percayalah ada rencana Allah buat orang-orang yang mengizinkan hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Jangan pernah takut. Karena Roh Kudus yang kita ikuti adalah Roh Kudus yang akan menyertai kita sampai kita menjadi orang yang luar biasa. Roh Kudus, turunlah hatiku sebagai hidupku jadi berjalan sampai sesuai rencana. Rinduku ubah hidupku, bawa kepadamu sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidup. Roh Kudus penghibur, Roh, mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitamu. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus penghibur, penghibur dan penolongku. Ku tak takut sebab menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah kami dengar. Biarlah menjadi kekuatan di dalam hidup kami, dan juga biarlah menjadi tuntunan di dalam setiap langkah kami. Kami mau bersyafaat berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami juga mau berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat-Mu. Kiranya Tuhan Kau menerimanya dan membalasnya. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan, sebagaimana persembahan Habel. Tuhan Kau memberikan kemurahan-Mu, balaslah kerelaan dan kebaikan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta peliharalah mereka beserta keluarga, pekerjaan, studi, kesehatan, bahkan di dalam kerohanian mereka.
Mari kita dekapkan kedua tangan di dada. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita, dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati, dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bersama kita pujikan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari bersama kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua percaya katakan amin. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini.